Kota Metropolitan. Assalamualaikum, dulu di Lembur, berada di kota. Sekarang kita bersama Bapak Guru Raymond. Beliau adalah seorang guru yang suka off-road dan melihat opportunity untuk menjadikan sesuatu jadi cuan. Nah, sekarang kita langsung aja. Jadi Kang, si Akang ini guru di mana? Saya guru swasta di Baleendah. Baleendah. Sebutin aja SMK-nya. Sebutin atau Oke. sekalian promosi. Oke. Kebetulan sekarang mau masuk ke penerimaan siswa baru. Nah, yang di mana itu nama sekolahnya? Di SMK Widya Utama Baleendah. Baleendah. Nah, jadi untuk murid adik-adik yang mau sekolah ke Baleendah, ke sekolah ini aja. Perhotelan. Perhotelan. Bisa ke Abu Dhabi, kemana deh kan? Bisa kapal pesiar. Oh, Nah, mantap. Malaysia dan sebagainya lah. Asia Tenggara berarti Asia ya? Tenggara dikuasai. Nah, yang mau gajinya dolar bisa ke sekolahnya si Akang. Jadi mulai suka dunia trail itu kapan, Kang? Kalau dari tahun ini ya, kalau dari tahun mulai menyukai trail ini dari tahun 90-an lah. Anjir. Nah, tapi masih lihat-lihat dulu, lihat orang gitu ya. Ah, Zaman film-film Rano Karno Rano kan, Karno, Macan Benyamin Kampus S. ya. Ah. Nah, itu motor-motor klasik tuh, motor-motor Suzuki Twin ya. DT100. Nah, di situ ada ketertarikan kok kendaraan ini kayaknya enak lah gitu ya. Bisa ke segala medan gitu. Dan kebetulan dulu ada saudara pakai motor Honda Win dulu tuh. Kepala desa, terus ke kampung-kampung pakai itu pernah nyoba. Kok beda dengan Supra gitu. Dengan Astrea beda. Wah, enak gitu ya. Akhirnya ada juga senior memberikan masukan-masukan. Akhirnya mulai di situ tertarik, diajak gabung-gabung. Pertama solo karir biasa, gabung terus ketemu teman-teman, gabung sama Batara. Oh, Batara. Nah. Bandung apa sih? Bandung Trail Adventure. Nah, itu Batara di Baleendah Akhirnya, ya. saya di sana intens aja lah di situ off road lah tahun 2001-an lah. Tapi selama hobi itu suka bentrok nggak sama jam kerja? Kebetulan kan kita manajemen ya di sekolah. Mm-mm. Jadi sistem udah terbentuk. Jadi kalau bolos-bolos dikit diwakilkan ke anak buah gitu. Biasanya hari Sabtu, hari Minggu itu diwakilkan pekerjaan. Yang jelas lancar semualah, aman, damai, terpenuhi saku rekan-rekan udah beres, ngegas langsung. Nah, awal mula off-road berarti pakai motor apa? Pakai motor rakitan, Odong-odong. odong-odong, tapi rangkanya XL. Wih, Rangkanya XL, mesinnya GL 125 yang masih CDI atau udah? CDI. CDI ya. Yang kalau di selah itu Ngebentrik. ngebetrikan suku tasiga gitu lah. Itu zaman dulu kan naik truk montir-montir Ya. belum modern kayak sekarang, nggak ada lau-launya, si mesin itu keras padat. Sampai ngegetar sawah-awak. Nah, betul itu kejadian. Kita dulu touring ke Ranca Buaya. Itu udah turun itu saya langsung kram-kram. Awak-awak. Sawak-awak. Kunaon jek barudak teh. Nggak gibrik dia motor jaban nyetrum di kehujanan lah. Banyak kendala lah pokoknya. Nah. Tapi disitulah pengalaman yang keras, dididik yang keras dengan kendaraan yang seperti itu. Ala kadarnya. Ala kadarnya. Di saat nemuin motor kesini gitu ya, nemuin motor yang enak. Aduh, langsung we enak Bisa dimanjakan ya. Nah, bisa dimanjakan. Jadi kalau dulu mah yang ngeribon itu bukan shock breaker, awak. Nah, awak dengan kaki. nah, sekarang jadi awalnya di motor odong-odong, sekarang udah pakai TS, polontong gitu. Nah, TS itu di saat di odong-odong pakai TS, sebelum TS pakai Yosung. Pakai Yosung yang seblekernya itu upside down itu 4 atau berapa lah ukuran gede lah pokoknya. Gede itu. Pakai mesin 3 karena Yosung itu buatan Korea. itu DHC mesinnya. Siga FU. Si FU gitu. Nah, ririwit wae tah. Gantilah mesinnya pakai 3 enak. Nah, udah di situ nemuin TS, lebih enak deh, lebih hampang. Nah, 2009, 2008 itu keluar KLX baru, KLX S. Itu pertama KLX. Iya. Nah, nyoba pabrikan KLX. Tenagaan. Tapi ngeunah starter. Jadi amun keur nanjak pae teh bisa starter teh diselah
nyoba dulu ke situ. Manja. Nah, segala dicobalah akhirnya. Tapi akhirnya menjatuhkan pilihan ke Suzuki TS. Ya, Suzuki TS karena image sekarang ini satu lagi tren Suzuki TS, kedua Suzuki TS cenderung cocok dengan umur kita gitu. Amun kayak like mainnya sih gak borak SMA. Anu tos manula. Kayak gitu. Nah, dari kan pertama cuma hobi doang tuh Kang. Terus ya akan melihat kesempatan opportunity untuk jadi cuannya itu pas kapan tuh? Nah, kebetulan Mulai kan produksi barang-barangnya kayak gini nih, kayak topi, jersey, celana kayak gitu-gitu. Iya. Sebetulnya tahun 99 itu mulai saya produksi mulai produksi. Tapi belum ke motor gitu. Jadi kita pengen ada bisnisan lah ya. Karena kita dulu kampus ya, teman-teman kampus sepakat mau jadi PNS. Yang jadi pegawai swasta atau wira swasta. Nah, seperti itu. Masih nuansa inilah fresh graduate gitu ya. Jadi masih idealisme teh, masih karek lulusnya masih masih kayak gitulah. Nah, udah gitu saya coba usaha. Lihat teman-teman ada usaha produksi. Saya nyoba pertama idiosinkresi di jaket untuk masuk ke Tanah Abang. Nah, jadi usaha dulu pertama, bisnis dulu. Nah, udah gitu masuk dunia motor. Di sana saya waktu itu cari celana yang cocok gitu. Saya celana pengen beda dengan yang lain gitu ya. Out of the box lah gitunya. Pakai loreng kan kayak gitu. Ada loreng juga yang drill, terus bahannya saya pengen yang anti air ya, waterproof. Ada ngemain-main ke Otista, ada bahannya. Saya coba bikin sendiri. Ternyata nyaman. Terus orang-orang belum dijual waktu itu. Belum dijual. Buat sendiri aja. Teman-teman dekat minta saya bikinin, gratis itu. Jadi wakaf. uji lah, dites gitu ya. Kelayakan ini digunakan cocok nggak untuk off-road. Nah, akhirnya dari sana mulai banyak yang suka. Nah, di saat banyak yang suka kan saya nggak mungkin merean wae atau boga duit Dari food akhirnya dipentawe duitna tah. Dengan harga yang standar lah, yang penting katutup ngarokok kaditu dia terjangkau. Akhirnya bikinlah produksi. Disitulah produksi massal. Disitulah teman-teman dekat dulu banyak yang beli. Terus di sana banyak peluang untuk bikin pakaian di off-road itu, jersey, kaos dan sebagainya. Dan kebetulan saya juga suka gambar. Itu hobi, jadi kalau ada orderan, ada yang minta gambarin tanpa biaya saya semangat ngegambar. Jadi gitu. Kalau mau bikin baju atau jersey, desainnya itu free sama si Akang ini mah. Cuman bayar buat produksinya aja. Mata lamun boga klub atau hayang boga jersey anu beda tinu lain, langsung Raymond Batara. Jadi teu sagala kudu mayar awalnya. Karena memang hobi gitu, emang suka gitu ya. Tapi di sana jadikan sebuah blessing in disguise lah ya. Dari kesalahan menjadikan kebaikan dan menjadikan sebuah perkembangan untuk bisnis saya juga. Nah, terus berkembang seperti itu. Nah, namanya kenapa idiosinkrasi? Banyak itu juga yang menanyakan seperti itu, bahkan Panhau pun ya, MC Kondang tuh, hello Mang Panhau. Hese cenah nyebut teh anjir ngaran teh cenah merek teh. Awalnya ya saya pertama berjalan nggak terlalu fokus untuk usaha, untuk bisnis. Idealismean we gitulah ya. Kalau dari suku kata sih ideologi itu dari dua kata, ideologi, sinkresi itu hal yang tidak pada umumnya. Nah, seperti itu. Jadi ideologi anu teu umum. Nah, anu teu umum, out of the box teh beda jeung ti batur lah mah iwal mun bahasa Sunda mah. Nah, kayaknya ngeunaheun lah ieu lah. Walaupun banyak orang berkata, ini hese ngaranna, tapi di saat orang udah mengenal, diapalkeun dan hafal, pasti terus tertanam. Hese poho. Ya, pasti terus tertanam. Karena itu teori sebuah pembelajaran. Anak-anak kalau orang tua dulu, contoh ini ngomong-ngomong ya, orang tua dulu belajar itu tidak ada buku, tapi pakai batu atau pakai cai. Jadi sekali maca kudu hafal dan akhirnya terus jadi hafal terus. Nah, saya mungkin sedikit gambarannya ke situ.
akhirnya lah besok lah idiosinkrasi naon deui hese deui lieur deui geus nu aya ieu kebetulan waktu itu baca-baca di koran ya, baca di koran tentang ideologi yang ada di Eropa gitu. Ada semacam oh ini namanya enak nih ngeunaheun lah gitunya, unik gitu. Akhirnya itulah diambil idiosinkrasi. Jadi mulai pakai brand idiosinkrasi itu tahun berapa? Tahun 1999. Oh, pas Krismon ya? Krismon 88? 98. 98. Oh, jadi kebangkitan dari Krismon. Begitu yang lain, yes. Pernah bangkrut heula. Oh, pernah Bangkrut, nyaleg. Nyaleg partai. Caleg teh jadi. Kacau pokoknya mah teh. Semua modal, mesin jahit segala macam dijual. Aduh, Teu meunang. Atuh kepaksa deui gawe heula ka batu. Oh, jadi Bapak Raymond ini bisa menjadi legislatif. Saya baru tahu kali ini. Tapi gagal. Tapi mending gagal lah jadi wawu jeung urang-urang. Amun jadi mah biheung. Dia naik off-road ya. Tah segala gitu. Oke. Jadi ngalah bati tina hobi. Makanya sama kaula muda nih yang generasi kelahiran 80 akhir sama 90-an sok hayu bikin usaha. Ini juga kan awalnya dari coba-coba dulu. Coba-coba ternyata berhasil dan berkelanjutan sampai sekarang. Jadi gajinya double ti sakola ongkoh, bisnis ongkoh. Nyandung jadi lah, nyandung mah keur cenah. Tong beja-beja. Iya. Oh, seperti itu ya. Nah, sekarang selain di dunia off-road sama desain, sibuk di apa lagi? Dengan usia yang udah segini gitu, tapi masih ada kegiatan yang lain lagi. Kesibukan yang sangat paling menyita waktu mah ngurus budak. Eta itu jangan dilupakan karena budak itu titipan halo kade. Jadi buat kalian yang masih wondering idiosinkrasi itu saha sih ownernya? Ini bro, dan inilah hasil karya ini. Mantap. Jadi buat kalian juga yang jadi tentara teka sampean gitu dah. Nah, bisa jadi tentaraan. Army look disebutkan. Iya. Wow. Tuh, dalamannya udah pakai puring, jadi dipakai tuh adem, nggak bakal panas ya kan? Iya. Dan ini bahan ini cepat dingin. Ini riset beberapa tahun ini. Quick dry. Iya. Mantap bro. Nah, jadi si Akang ini pelopor celana enduro. Kan pas awal-awal saya turun ke dunia off-road juga kan tahun 2002 dulu teh. Pas zaman gestek, celana enduro itu nggak ada, cuma adanya nyata box, terus teh yang akso bajeng KW unggul gini kan, dipakai haridang, terus teh pokoknya mah babarian soek weh. Nah, pas saya nemu ini, kayaknya bakal pakai kayak gini ya, soalnya dipakai lebih nyaman, maju logodor, tegejed. Ya. Nah selain di celana jersey, ini apa ini? Ini rompi, ini jersey juga ada. Coba lihat rompinya. Wow. Apakah bisa custom, Kang? Bisa. Nah, ini jersey ini. Jersey. Ini keren, bro. Wih. Nah, jadi buat kalian yang mau bikin rompi buat touring harian, karena off-road itu tidak melulu harus ke gunung, kan bisa dipakai juga untuk sehari-hari. Buat touring juga minta asup angin. Ini windproof kan? Iya. Waterproof itu. Oh, waterproof juga ternyata. Nah. Keren. Bisa. Jadi nanti untuk yang mau pesan bisa langsung ngejapri. Nanti cek aja di komentar ya. Silakan mau desainnya mau seperti apa, custom kita bisa. Insya Allah bisa lah ya, gitu. Dan free design, karena usaha karena hobi itu enak ngejalaninnya, dan juga kita tetap komitmen ya aturan-aturan bisnis dipakai. Tidak pernah kita alhamdulillah punya reseller juga. Kita bisa membedakan harga dari reseller dari ini langsung. Harga reseller sama harga user beda ya? Beda seperti itu, dan kita terus nge-maintain reseller ini supaya ya sama-sama kebagian lah, sama-sama hidup lah ya. Tapi kan dagang udah lama.
Bayarnya itu dari mana aja, Kang? Nih kayak ini nih. Wih, ternyata udah packing nih buat kemana nih? Ini buat ke ada yang ke Bali, ada yang ke Jogja, ada yang ke Pangandaran. Ya, alhamdulillah idiosinkresi seluruh Indonesia udah pernah kita ngirim untuk Abang celana sampai Merauke tuh ya. ya. Untuk celana, untuk kaos. Oh, kaos juga bikin ya? Kaos bikin, bahkan kaos juga sekarang sudah banyak, bukan kaos dari trail aja, dari komunitas olahraga yang lain ada, dari poli, dari sepak bola ada. Tukang Japati. Japati pernah ada. Tukang manuk ocehan pernah bikin. Iya, soalnya Itu untuk timnya. soalnya sekarang jersey itu nggak melulu off-road gitu. Nah. Suka dipakai sama yang apa? Ngadukeun barudak manuk, barudak lauk, geus parake jersey sekarang kan. Seperti itu. Biar seragam gitu ya. Intinya lah kalau bisnis ini kita cari yang originalan kalau bisa gitu ya. Kalau masih baru start boleh kita merek-merek lain jual. Jadi dalam bisnis ini ada distributor ya, ada reseller. Nah, kita mau pilih di mana posisinya. Tidak ada yang salah dua-duanya juga. Kalau saya cenderung kan di distributor, jadi yang membuat brand gitu ya, original. Dan itu selalu menciptakan hal-hal yang baru untuk. Oh, berarti si Akang mah nggak pernah bikin box KW, akso KW itu berarti? Aduh, enggak. Takut penjiplak tukang niru. Saya tidak mau image tukang niru lah seperti itu. Inspirasi boleh. Inspirasi misalnya ada model celana baru nih dari Alpinstar misalnya. Paling kutip-kutip dikit, namanya itu inspirasi ya. Tapi kita selama ini masih original dari pola, semua original idiosinkrasi. Hasil pemikiran sendiri ya? Ya, dari hasil riset saya pemikiran enaknya gimana, nyaman dan tidaknya gitulah. Nah, untuk kedepannya harapan si Akang sendiri dengan produknya sendiri kayak gimana, Kang? Untuk harapan saya makin banyak ini reseller. Makin banyak reseller karena reseller itu betul-betul membantu. Di saat saya punya tangan dua, kaki dua kan, medsos, sebereji, tapi tetap tidak menjangkau. Dengan reseller lah kejangkau ke seluruh Indonesia. Jadi, hayu berbisnis ngalabati tina hobi lumayan bisa dipakai jajan ya Kang ya. Eta pisan. Nah, jadi sekian obrolan singkat kami. Saya sebagai Nugelo Burung MC dadakan aja si Kang Raymond. Jadi untuk berikutnya kita akan menyambangi tokoh-tokoh legend lainnya. Oke? Gaspol. Nuhun Kang. Ya. Saya Tata. Ian kami Tatai. Ingat tong poho. Ulahnya. Dah.